Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin rahimakumullah, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana dina danget ieu ku Allah taala masih dipercanten yuswa anu panjang, amin. Kalayan bapak sinareng ibu masih diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, kesehatan jasmani maupun rohani. Artinya Allah masih mempercayakan kepada kita, amin. Salawat dan salam yang selama ini Allah limpahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Rasul Muhammad. Berkah dan syafaatnya semoga selalu tercurah kepada keluarga besarnya, kepada para tabi'in, kepada para sahabat-sahabatnya, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan berkah sholawat salam tersebut semoga tercurah kepada kita semua sampai di yaumul kiamah kita terakui menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, pada topik malam ini adalah materi yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, di mana materi yang Allah berikan kepada hamba-Nya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan sampai tahun, manusia selalu diberikan materi oleh Allah. Materi di dalam kehidupan itu berupa ujian. Soal yang pertama berupa ujian. Yang kedua berupa cobaan. Yang ketiga berupa godaan.
Yang kelima berupa musibah. Dan yang keenam salah langkah. Manusia hidup itu diberikan materi oleh Allah. Yang pertama, materinya adalah ujian di dalam kehidupan. Jadi Allah menguji hambanya itu secara otomatis. Dari manakah ujian itu datang? Kuncinya di mana seorang hamba, di mana kita sebagai hamba Allah memiliki suatu keinginan. Kita ingin menjadi orang kaya, muncul ujian. Di dalam ujian tersebut ada penipuan. Ada tiba-tiba kita keluar duit, nggak kembali lagi. Gitu. Karena kita berkeinginan, ingin hidup enak, ingin hidup kaya. Nah, dari keinginan tersebut, maka muncullah secara otomatis yaitu ujian. Akhirnya sampai harta kita porak-poranda, itulah ujian. Karena kita punya keinginan. Maka kunci dari seluruh kehidupan itu yang pertama, jangan merasa memiliki sesuatu apapun. Walaupun secara syariat kita punya motor ninja, kita punya motor, punya mobil, punya rumah yang bagus, jangan merasa memiliki. Kembalikan seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita kuat merasa memiliki, yang ditakutkan ada uji. Kita merasa memiliki harta, diuji dengan kehidupan Allah, maka ujian itu muncul, harta tiba-tiba lenyap, kita akan hidup merasa susah. Kalau semuanya kita tidak merasa memiliki, semuanya milik Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah, kita itu akan hidup tenang, hidup damai, hidup nikmat. Ya Mas, silahkan. Ujian itu muncul kepada Allah, kepada insan kehidupan di muka bumi ini. Dikarenakan makhluk anak kita harus kawin dengan orang yang biasa-biasa. Tetapi di sisi lain akal kita, pikiran kita, hati kita tidak menerima. Saya harus kawin dengan anak orang kaya. Kalau tidak dengan anak orang kaya, saya kamu kawin. Akhirnya bertemulah seseorang, entah itu anak presiden, entah itu anak bupati, sedangkan kita anak tukang beca, tukang ojek. Ketemu, otomatis kita ngepel di dapur semuanya. Berarti itulah ujian kita, karena kita terlalu kuat dengan keinginan. Jadi keinginan kita itu sebagai makhluk, sedangkan sebagai makhluk itu sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga pemberangkatan per orang. Dawuh Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairum. Untuk cara kamalan, apapun yang kamu rencanakan, kata Allah, belum tentu sesuai dengan rencanaku. Kamu ingin kaya, aku tidak merencanakan kamu kaya, tidak sinkron, tidak akan terwujud. Jadi apa yang Allah rencanakan, terus sesuai dengan rencana kita, itulah kebaikan yang sempurna. Hari ini kita menunggu orang membayar hutang kepada kita.
harapan dan keinginan kan muncul ujian. Tiba-tiba motor nate mogok harus perbaikan motor, jadi kita tidak menerima pembayaran hutang dari sebab kita akan mengadakan zikir bersama disinilah selama kita 2 jam sebagai manusia dari jam harus pintar, 8.30 harus sampai jam bijak. 9 Mana langkah kita yang sekoridor dengan Allah, mana keinginan kita yang nantinya akan bertolak belakang dengan keinginan Allah. Otomatis kita harus hati-hati dengan datangnya keinginan yang secara terperinci, keinginan di luar dugaan yang dikhawatirkan menimbulkan datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu aya urang lalajo KSD naik kelas genep, teu aya Pak. Lalajo di SMP naik misalkan kelas 1 atau kelas 7, lalajo di SMU tiba-tiba naik kelas, tidak ada. Semuanya harus memerlukan proses. Proses tersebut adalah ujian. Jadi kita ada keinginan untuk menjadi orang yang beriman, itu golongan para iblis, para dademat, dedemut, siluman, silemin muncul tiba-tiba untuk siap memberikan ujian. Ada seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami menjadi orang yang beriman, takwa, dan menjadi manusia yang soleh, yang taat kepadamu ya Allah. Nah, berarti dalam itikat doa tersebut berupa satu keinginan. Itu secara spontan ujian akan muncul dari golongan iblis, dari golongan siluman, dedemat, dedemit, dedemut untuk menggagalkan apa yang kita ucapkan kepada Allah supaya lalai kepada Allah. Pada satu saat orang yang berdoa tadi dihadapkan. Begitu dia mau bekerja, hujan gede tiba-tiba. Sampai nunggu, sampai dia kehilangan pekerjaan hari itu, tidak bekerja di kantornya. Pas dia nongkrong, tidak ada hujan. Besoknya pas mau pergi, hujan lagi. Sebenarnya dari Allah tidak ada hujan, hanya memuji orang tersebut dari golongan dedemat, dedemut dari para iblis. Benar enggak you? Mau beriman itu benar enggak? Gitu. Kata iblis, kalau you benar beriman, hadapi dulu saya. Nah, ternyata orang tersebut mengucap kufur kepada Allah. Ya Allah, saya mau kerja hujan, nggak kerja nongkrong, malah kemarau, tidak turun hujan. Allah ini gimana maunya? Marah-marah ada mau. Nah, dia nggak ingat kan malamnya berdoa. Kata iblis, kata yang yelu, depan itu. Langsung digoda itu sampai mubuh. Yang akhirnya orang tersebut tidak mau yang dikatakan sholat, tidak mau yang dikatakan berzikir, tidak mau yang dikatakan bertasbih, bertahmid, mengagungkan akbarnya Allah, akibat tidak mampu melawan uji. Nah, kalau macam di ibadahan gitu, rezeki kalau syarat gitu. Ada yang gitu Pak. Masya Allah, itu di dalam lingkaran iblis saya tahu nirrajim. Yang akhirnya tidak ibadah, tara zikir, tara apa, rezekinya teh lancar. Hebatnya iblis Pak.
Tentu itu iblis itu kan makhluk pilihan Allah. Jadi yang disebut makhluk pilihan Allah itu ada tiga. Yang pertama malaikat, yang kedua iblis, yang ketiga roh. Tah urang mah sampahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu dipilih, teu diantep gitu. Deuk dalahar teh teu dahar kudu urang-urang. Nah itu makhluk golongan kita. Jadi jangan katakan iblis itu anu-anu. Iblis itu pilihan Allah. Untuk sinetron berupa kejahatan, iblislah pemerannya, Allah sutradara. Orang yang ikut serta dengan iblis masuk kepada neraka jahanam. Neraka jahanam itu panas. Kata Manu, iblis nyebut panas mana? Nyamuan dan dijienan di tina cek iblis teh mana ngilu ka urang dan rugi urang mau panas ieu gitu urang dieu gitu berarti urang terperosok dirinya. Maka hidup itu adalah hati-hati. Kalau ada satu keinginan, ucapkan sejang ngagungkeun kasaktian keberkahan ilmu Allah. Bimbing saya untuk menjadi beriman. Jadi iblis mau ganggu berhadapan dengan ilmu. Nah kita adem, tentrem, tenang usaha, tenang rumah tangga. Kalau hanya berdoa kosong, otomatis para iblis, para itu menekan kepada kita. Hati-hati ibu dan bapak, jangan terlalu kuat dengan keinginan. Boleh, keinginan itu kan wajar, manusiawi kan. Tetapi jangan terlalu kuat dengan keinginan. Yang akibatkan dengan ujian tersebut kita tidak lulus di hadapan Allah, boro-boro ditambah ilmu oleh Allah, tetapi malah apa yang ada akan hancur lebur dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk, ada pertanyaan ibu atau bapak? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada dilanjutkan. Jadi materi yang kedua adalah cobaan. Da urang anyar hirup keukeuh we boga kabogoh teh hayang nu geulis. Ari nu geulis teh jajanna ge da tara di warung di tapi budak eta keukeuh we hayang ka Neng Lilis. Akhirnya kan ketemu anak tersebut yang baru gede dengan Neng Lilis, kudu ngajajanan baju, ngajajanan pulsa, kudu makan di lantai atas di mall, bayang, beak gope gitu. Karena si anak ini belum tahu efek negatif dari sebuah pergaulan, maka itu adalah cobaan. Definisi cobaan di sini adalah sesuatu keinginan kita yang ingin teralami, tetapi kita tidak tahu efek negatif dari perbuatan keinginan kita tersebut. Kita bisa membilang, mengucapkan bahwa api itu kata siapa? Karena kita pernah mencoba. Tapi orang yang belum mencoba memegang api takut dengan panas, enggak. Pasti dia harus mengalami cobaan dulu gitu. Apalagi si perjaka tadi menginginkan seorang Lilis yang cantik, bahannya demplon. Berarti harus banyak pengorbanan dari percobaan-percobaan tersebut. Na'udzubillahi min
kita mau usaha coba-coba urun dagang biasa karena kredit nama muka kredit lain maju hancur. Yang namanya cobaan itu usaha coba-coba berarti akan muncul, akan timbul kehancuran. Aduh, sebenarnya ini kararuat jadi satpam, nurutan jadi satpam belum tentu kuat. Orang mah tukang ulin hayang menang duit, berbeda. Satpam mah gawe menang duit tuh. Itu akan muncul berbagai cobaan. Intinya dari materi tadi ada yang disebut ujian, ada yang disebut cobaan. Itu hati-hati oleh kita. Jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu, jangan pernah hidup coba-coba. Karena hidup coba-coba itu berakhir menyakitkan. Jadi dengan materi ujian tadi kita akan merasa kehilangan. Kadang-kadang kehilangan harta, kehilangan benda, kehilangan materi, kehilangan harta yang kita sayangi. Bisa-bisa kita pun kehilangan seseorang yang dicintai. Nah, jadi kalau tidak hati-hati kita akan mengalami hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita dagang, cukup baca berniat mengagungkan keberkahan ilmu Allah. Mohon keberkahan dari upaya kami berdagang ini akan memperoleh hasil yang sangat baik. Katakan uangnya minta berapa? Udah sambil jalan keluar. 1 juta sampai 5 juta. Bismillahi kun fayakun. Bismillah. Penglaris. Jadi banyak yang datang akan untung. Tidak banyak pendatang pun akan menemukan keberkahan lain biasanya. Nah, kalau terlalu banyak keinginan, ada kemana yang belian? Kering hati geus kering, kena leper sebenang kena kana jantung geus beunang, akhirna kumaha kun payakun. Sepamajikan teh merana, memang merana. Kalau gagal cinta, tetapi kalau tiba saatnya berpisah, kumai bu, iya, ya ayo laki laki perlama jadinya. Maka jangan terlalu diperbesar sesuatu yang diinginkan karena berakibat akan menyakitkan terlalu. Jadi tiba ulama orang kacubak paku, wah, ini mau ujian di Allah, ya ujian. Ketahui dulu kan materinya seperti apa, gitu. Oh, ada ujian, ada cobaan, ada godaan. Yang ketiga, geus puguh urang teh boga pamajikan. Tapi resep ternyatanya KWW saja pasti muncul godaan tidur, godaan lagi makan, kerengeden di WCG ingat akhirnya tuh yang disebut gogo. Nu akhirnya naon? Ilmu nu nempel na awakna ilmu bohong. Kau pemajikan tema yang iya kau baturan sila tu panggil, yo boh, kau atu bapana tepungan si payah tu pugu percaya dengan gitu. Sing horeng mah tepungan anu ngagoda urang deh eta paling bahaya datang. Nah bangga gitu kita sebagai laki-laki ditraktir bu awewe saja, wirang.
akhirnya duit nu aya pun diplakir. Aya nu ngusikeun STNK urang biro jasa. Dipake nyawer awewe. Gitu. Meski itu kan nonton bioskop bareng. Gitu. Piraku di jero teu meuli kacang suuk mah nya gitu. Ini kacangku. Pan dibeli ku urang. Berarti didinya urang tah. Nonton di Bandung mah ka bioskop bareng. Modal. Piraku ngadar suku sampai beak teu seret di corona. Meureun meuli naon? Cai. Gitu. Minimal kan didinya bicola dibeli, teh manis, teh pucuk dibeli, teh kulit dibeli apa gitu. Terus bayangkan Pak, lamun orang geus keuna ku gogoda. Tapi kewajiban orang pamajikan di imah mah wae aya laleur capluk. Nah, nungguan salaki sebenarnya mah gitu. Tapi eta salakina keurkeuna ku gogoda. Nah, gogoda akan hilang dengan melaksanakan kewajiban bahwa kita itu punya istri saya 100, ya udah tunaikan kewajiban resiko saurang 200.000 kalikeun 100 pamajikan melepek harita kene ge dipae gitu. Maka para bantea sedang beristirahat di daerah timbul gogoda didinya Cantilan. karena kita itu iseng mulai bermain api kan panas, membakar hati, membakar rasa, timbul asma. Ekspedisi menemukan fenomena lagi muncul karena bibir Pak. dan saat ini Seluling asmara, seluling asmara, ku dengar dia di sana meniupkan suling tentang cinta. Itu akhirnya tadinya terus. Kang kunaon sih Kang nyanyi dangdut wae misarati kan. Aja dah ulah aing keringat dan gitu Pak. Itu akhirnya karena eta jelema teh keurkeuna ku gogoda. Dia balik gawe, dia balik narik barang, ulin ke kota, kelap-kelip. mobil tim survei sangat jauh tuh. Hayang nyobaan. Gogoda kaget. Abur ka klub dangdut pasti kudu nyawe. Coba diporok bae klub teh biar raguan, Pak. Mas, beli bir ya. Bilang nggak punya duit gimana? Tengsin. Gengsi? Ya bahasa premannya tengsin, Bu, gitu. Kalau gengsi bahasa umum yang loyal. Kalau kita diminta seseorang nggak ngasih, kita disebutnya tengsin. Gitu. Mas, beli birnya ya sama aqua. Kan aku belum itu rokoknya mil ya. Allah, ribu-ribu nang kedek baralik tinggal mayar 2.960.000. Ari mawa duit 50.000. Eta mah tinggal ngaji Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Modar pan kitu. Modar cuma duit gitu. Gara-gara gogoda. Jadi kita jangan coba-coba menggoda. Gogoda itu muncul dari uang yang berlebih. Da ari nu teu boga duit mah hese jadi gogoda hese. Da ngukur atuh. Karena gawe di pabrik gaji 1,5 juta. Mau masuk pabrik mikir 7 keliling. Masuk kapal anak aing teh nya tuh indung aing teh nya tuh urang teu dahar putra teu emam. Keke asup ulahnya. Berpikir 7 keliling, Pak. Tapi yang berpenghasilannya lebih, nah biasanya suka coba-coba masuk ruang gogoda tadi teh. Nah, hapuskan kia paling beat ke 5 juta, asup, dan gitu Pak. Mulai dikorowat si idazillah natullah berarti akan muncul
muncul berbagai godaan. Hati-hati, Pak. Kalau godaan muncul itu biasanya suudon pun Nah, orangnya di Kelab Malam ketemu si Lina. Aduh, kita ingat tuh, jika orang kapelet suudon, Pak. Terus pupu orang nyebutkan godanya ingat atuh di mana itu. Berarti orang suudon muncul. Suudon teh melaksanakan suudon, nanyakeun ka dukun. Pasti pokoknya banget hati. Naon sih buat inget kayak jawewe. Cek dukun teh iya bogoh. Lain bogoh pasti ingat. Kumaha ubah coba ngalebok hayam hirup-hirup sebagai apa mikir. Enggak ada mikir itu gitu. Ngalebok hayam hirup-hirup kan mending ingat gitu. Artinya godaan itu jangan coba-coba. Kalau kita punya suami, kita berada di rumah, ada tamu walaupun itu teman suami dan kita kenal, tetap ampurannya dan teman dong amang ladima si anak cangui gitu. Tapi awal berada bangun papan beda gitu. Mari mumpung suamiku tidak ada Tim survei sedang beristirahat di daerah sedangkan lollipop kita kena karena lollipop ikut akan terjadi kehancuran dunia. Na'udzubillahi min dzalik. tim ekspedisi kalau kita menemukan sudah fenomena di dalam godaan, dan saat ini masuk Gunung Batu. akan terbelenggu hidup selamanya, akan terkunci hidup selamanya, tidak akan mendapat kemajuan, tidak akan mendapat keberkahan. Hilangnya berkah itu kita hidup selalu mengikuti godaan. Hari pamajikan diantarkan, hari awewe di jalan, diantar-antar ke bener. Pamajikan uruskan mah, deki, 7, 10, 12, uruskan tabungan pamajikan 12. Liur, aing 12 genep atuh. Liur kan hiji dar. Itu ka urus. Mobil tim survei sangat jauh tuh. Artinya kita jangan coba-coba mendekati godaan. Kalau godaan itu selalu kita dekati, selalu kita kupas, selalu kita toel, akan muncul materi dari Allah yang keempat yang disebut musibah. Mengapa bencana terus melanda? Berbagai musibah telah diturunkan. Tuh, cek Oma Ira. Si Oma dia nanya. Gitu. Nah, cina musibah itu akibat kita selalu mendekati godaan. Kita punya gaji kecil, karena ret aya awewe geulis, pura-pura teh nampo gitu. Kemana geus nukang tinggal deui. Jadi mau apa? Sanunya eta kalau wewe paling ngaliwat gitu. Yo mah bang dipelong, ingat gaji kita kecil, nggak cukup membahagiakan di luar keluarga kita, yang otomatis akan menimbulkan musibah. Awas, hati-hati Pak, hati-hati Ibu. Karena dengan musibah itu hal sepele bisa terjadi musibah. Ada seseorang yang berumah tangga, suaminya ganteng, istrinya cakep. Kebetulan yang diributkan oleh kedua insan ini sebagai suami istri itu, yang diributkan masalah syahwat, masalah seksualitas. Sebenarnya hal seperti itu tidak usah diributkan.
Tidak usah diperdalam, tidak usah direkayasa dingena-ngena. Intikan, masukkan kepada satu kewajiban. Kita sebagai suami istri melakukan hal tersebut itu melakukan kewajiban. Karena kita sudah suami istri. Nah, perempuannya penuntut. Bukan salah kita lutik cina otong lenona gitu. Ibu terang otong lenon. Nya, nah film ayaninya gitu. Gitu. Ayo film otong lenon ini sakitnya di sini. Gitu Pak. Dudet. Macam suami saya mah otong lenon nanti lutik. Ampun. Itu juga cuisa. Mendadangnya uang bawaannya gitu, ribet gitu. Ke hak itu kok diribetkan gitunya. Ke litiga sama jepret atau gitu. Ke karet gitu. Sebuah mah kudu diributkeun daun gitu mah gitu. Daina kan jadi anak masalah biayaan di daerah gitu. Cantilan yang Si kobol suami cantilan. ngadamu di tetangga, wah kang bahaya menurut pemajikan bahaya ngomong tah ke pemajikan saya pemajikan ente Tim ekspedisi menemukan fenomena lagi dan saat ini masuk Gunung Batu. akhirnya ribut ya. Itu kan musibah atau pelek kan? Yang akhirnya si suaminya kadang ngadat biar menang laraya sini ratu ngadat atau salah kina jelek bulan harus tinggali anak kita anu akhirnya eta salah kina teh datang ke Sukabumi mae tuh apa berarti gitu. Gimana? Datang ke bumi make survei sangat jauh tuh. Mananya objek itu apa lu? Gimana error apa berarti gitu. Sok antar salah kina gitu. Di antar akhirna eta jelema teh ku hiji jelemanya sama error. Ma error teh ngasongkeun leupet anu hiji sagede curug mah sarua jeung nu abdi mah ngasongkeun deui anu sain saparapat. Wah, kurang bengis mah ieu. Akhirna milih anu duain saparapat. Bayangkan. Nu akhirna diurut di ujung suku, diurut bitisna ku maerot, ditotok pimpingna. Budek keluar tangkal listrik anu gede gitu. Tangkal anu listrik anu gede tina otong lenon teh jadi jajang lenon. Gede. Tiuin separapat 40 juta. Puntennya leupeut kata di leupeut kan. Oh, jadi ngomong naon pamajikan kan ibu dan punya dia ngobrol ke hal sepele jadi musibah. Akhirnya pulang ke rumah dengan girang gitu. Datang ke imahnya angka balius pamajikan teh da apanya otong yang leutik teu apa geus berubah jadi jajang lenon eta punten bisa nami jajang gitu. Nyawa tonggo ikan kuntan gitu. Akhirnya kumaha tah melaksanakan satu malam penuh iindiaan cilik sawewena soekna teh nepi kana bujang pas isuk-isukna teh wah wow. Oh, lebih karena bujal apa coba gitu. Gede. Tiluin saparapat. Akhirnya naon eta pamajikan datang.
Aduh angkang abdi teh nyungkeun diserahkeun bae teu kiat ngandangan anak nasia kaing nyebutkeun kitu sajalah ayeuna mah Jajang Lennon kan gitu. Atuh hampura Kang baheula mah kuring teh heureuy sonte ka kaula. Cileuk teh bake kok kata tangga sia ngomong kitu aing teu ngeunah nyeri hate. Nepi ka rudet gitu Pak. Nu akhirna pamajikanna teh minta dicerdaikeun. Aing meme nyeraikeun maneh, mari kita bermain sekali lagi. Alim Nurma, alim, terus alim, basiun untuk Pak tiluin sabaraha lain layangan gitu. Tiga iya, bebas aku masih gitu. Akhirnya diceraikan, kawin deui eta lalaki 2 hari nikah diceraikan deui. Kunaon awewe atuh sanggupeun. Terus akhirnya berganti-ganti pasangan, kawin dulu gitu. Tapi perempuan nerima aing daripada rajet ini terjadi gitu Pak. Mending ngalawan ucing ngoes paling keutik gitu. Daripada ngalawan Tong Lennon gitu. Tim ekspedisi menemukan fenomenologis dan saat ini akhirnya kumaha terus jajan maneh mata kapantura di pantura Armungun biji ka tempo godekna jum jelema jablay garembung muun pati win sabaraha kalau ora teh najis cenah layan suku layan sudah di pantura tiap kalinya eueuh anu teu aya nu nongkrong satupun lari deui ka Indramayu di Indramayu geus eueuh nongkrong terus sieun iku si akang eta teh akibat terlalu besar otong le nu akhirna naon ibu gitu. Akhirnya kumaha tuh bunuh diri atuh Pak. Ku ari beton mantang wae aya layan eueuh 4.000 gitu. Gitu. Berarti maerot kudu tanggung jawab gitu akhirna namanya gitu. Artina punten Pak diklarifikasi walaupun Bapak punya Otong Lennon kecil yang penting mah berkah. Gitu. Bisa rayap budak ya. Bisa ngalobaan budak. Eta teh berkah Pak luar biasa Pak. Gitu. Gunakan hulu gede teu buku kae teu gunakan naon kitu nya. Kun leutik euy ngajak coba budak gitu. Insya Allah moal loba masalah. Nah jadi ibu atau bapak jangan sempit dalam berpikir. Suami punya kecil lindungi. Jadi kata tangga mah tetep ya bro. Ya kamu ampun, nanti ngeletik pan gitu. Bejakeun. Tahu mah yang ngobrol jorok sebab penyakit manusia itu seperti itu. Suka olok-olokan kan suami dengan istri, akhirnya suami nggak terima, timbul kan balas dendam gitu. Jika film balik prima wae balas dendam gitu. Akhirnya balas ini balas sana, mau benar rumah tangga apa? Itulah yang disebut musibah. Otomatis kita sebagai hamba Allah akan mengalami ujian, cobaan, kena godaan, akhirnya kena musibah. Kalau Allah masih sayang kepada kita, dari musibah itu akan muncul hikmah yang berupa pemahaman yang belajar. Tapi kalau Allahnya mengabaikan kita, dari musibah itu akan terjadi kematian. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan materi tersebut. Jangan diambil joroknya, jangan diambil hal yang tidak pentingnya, karena itu merupakan hiburan. Tapi ambillah motivasinya.
yaitu kita jangan terlalu kuat dengan keinginan. Keinginan itu sampaikan dengan mengagungkan kekuasaan Allah dan ingin diberkahkan dalam keinginan tersebut agar tidak bertemu dengan ujian, cobaan, godaan, musibah. Tapi kita selamanya dipertemukan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada malam Rabu ini adalah penetapan yang keberapa dari 6? Yang ke-8, tawafnya yang keberapa? Yang ke-5. Insya Allah kita akan melaksanakan 7 kali keliling tawaf yang ke-5 dan nanti akan sampai 7 hari 7 rebo dalam tawaf, disambung dengan sa'i nantinya 9 kali dan disambung lagi dengan jumroh akobah. Itu pelajaran momen penting dalam naluri melaksanakan ibadah haji. Siapa tahu kalau Bapak dan Ibu sering melaksanakan latihan seperti ini, jika Allah memanggil untuk berhaji, kita sudah siap pakai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dirapikan sapnya, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apapun yang diberikan oleh Allah berupa cobaan seperti apapun, kepahitan, kepedihan atau apapun, insya Allah menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat tangannya, Pak. Rabbi Allahu warrahmanur rahim. Mohon mengijabah permaksudan hamba. Yang pertama, mewakili orang yang telah daftar untuk menunaikan ibadah haji. Namun dalam prosedural ditentukan 2018. Dengan itu beliau berpesan ingin dimohonkan kepada Allah agar bisa berangkat tahun depan atau tahun berikutnya. Yang kedua, mewakili orang-orang yang banyak keinginan tersebut agar Allah anugerahkan ijabahnya. Walaupun kuat keinginan tersebut, itulah hak manusia ya Allah. Walaupun dibendung dengan apapun kekuatan keinginan tersebut, semoga tetap Allah mengijabahnya. Yang ketiga, mewakili yang sempit dari rezekinya, semoga Allah berkahkan dengan mendatangkan rezeki yang lebih luas, yang lebih banyak lagi. Dan orang-orang yang telah keluar rezekinya lewat kerugian apapun, semoga Allah dengan izinnya mengembalikan dari hal apapun datangnya. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah, karena Engkau adalah penguasa, di mana ketentuanmu adalah ketentuan yang terbaik, yang terindah pada saatnya ya Allah. Rabbi Allahu warrahmanur rahim. Mohon mengijabah permaksudan hamba. Tiada lain mewakili mustami ya Allah, yang berbagai corak keinginannya. Mohon ijabahmu ya Allah. Mohon berkah di dalam setiap usahanya. Mohon berkah di dalam setiap rumah tangganya. Anugerahkan keturunan yang banyak, disertai rezeki yang datangnya banyak ya Allah.
Anugerahkan kemakmuran dalam kehidupannya ya Allah. Jika dia seorang pegawai negeri, naikkan pangkatnya. Jika dia seorang pegawai swasta, naikkan gaji dan penghasilannya. Jika dia seorang pedagang, naikkan tambah penghasilannya ya Allah. Dan kami semua berbagai profesi yang berkumpul di sini mengharap rahmat dan ridho-Mu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa, syafaati wa mujizati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maulana doa Nabi Allah dan Nabi Allah ini Yahya Zakaria Musa Isa Ibrahim Ismail Yusuf Yakub Nabi Allah Daud Sulaiman alaihissalam. Barakallahu minal mujizat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maunatan doa ahli Makkah, ahli Madinah, ahli Bakia, ahli Nabawi, ahli Masjid Kuba, ahli Masjid Honda. Barokah doa doa kerja mustami sing diijabah sapan jana Terserah Bapak kalau laki-laki bisa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maulana doa malaikat Jibril alaihi salam wa malaikat Mikail alaihi salam malaikat Rukibatin malaikat Malik malaikat Qarrabiyin wa Muqarrabin malaikat Harut wa Marut malaikat Mujaddimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barakallahu maulana doa min jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat rahimakumullah fil masikil ila maghribi fil barri wal bahri syai'ul lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sejagat kesaktian, kegagahan, keberkahan, kekawasan milik Allah. Nyungkan diwidian, nyungkan diizinkan menetapkan 61 robohan yang ke-8 dan mohon diizinkan melaksanakan latihan tawaf agar kami memperoleh ridho-Mu, agar kami semua memperoleh maghfirah-Mu,
agar kami semua memperoleh berkah yang lebih utama dari apa yang kami cita-citakan, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga madeg sadana. Mangkari eta akuana diluruskeun siga saja. Kita akan laksanakan tawaf, diawali dengan istilah mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kita membaca satu nadoman atau dawaman. Insya Allah tawaf kita yang keberapa? Yang kelima, semoga membawa dan membuka keberkahan yang lebih besar bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Menghadap ke timur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma